Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada kewajiban untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bil murad. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini surat Al-Baqarah 183 dengan sangat jelas dan gamblang bahwa kita sebagai orang beriman diwajibkan berpuasa, dan dengan berpuasa kita akan masuk dalam kelompok umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga masuk dalam kelompok orang-orang yang berada dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ayat ini mengarahkan tujuan utama dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, untuk bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebagian orang yang mengira bahwa saat berpuasa itu yang paling penting adalah kita menahan lapar dan haus saja. Padahal sejatinya puasa itu tidak hanya itu. Kalau hanya menahan lapar dan haus, maka bisa jadi la'allakum tattaqun itu belum tercapai. Secara fikih bisa jadi selesai dia telah melaksanakan kewajiban karena sudah menahan lapar dan hausnya saja. Namun secara hakiki tentang tujuan puasa dia belum bisa mencapainya. Padahal saat kita berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan tidak hanya puasa perut tapi juga puasa untuk tidak berkata kotor, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan kasar, zalim dan yang lainnya. Hal ini mengarahkan kita agar baik dalam berpuasa. Selanjutnya, orang yang berpuasa itu terkadang mulutnya itu aromanya kurang sedap. Namun kita tahu dalam hadis bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibanding parfum kasturi. La khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibanding parfum kasturi. Nah, hal ini sebagian orang menganggap bahwa yang penting mulutnya bau. Karena itu nanti di sisi Allah lebih wangi dibanding parfum kasturi. Ya, sehingga orang yang memahami seperti ini dia akan tetap untuk berpuasa bahkan hanya sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Namun perlu diingat bahwa riwayat yang lain menunjukkan ada penambahan yaumul qiyamah di hari kiamat, bukan di dunia. Artinya bahwa orang yang berpuasa dengan baik, menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan dusta dan sebagainya, itu meskipun berat dilakukan sehingga muncul karena tidak digunakan keluarlah aroma yang kurang nyaman, namun itu adalah lebih wangi di sisi Allah dibanding rihil misk. Nanti di akhirat, bukan di dunia. Meskipun di dunia dia terlihat seperti sombong karena tidak mau ikut menggosip.
sombong karena jarang berbicara, sombong padahal dia sedang menjaga hawa nafsu. Dengan menjaga hawa nafsu, maka nanti di akhirat justru mulutnya itu lebih wangi dibanding rihil misk. Ini sama dengan kaitannya damus syuhada. Ya. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekhina Ali Mustafa Yaqub rahimallahu ta'ala, beliau menyampaikan dalam kitabnya tentang Aturuqus Shahihah fi Sunnah An-Nabawiyah, bahwa dalam hal menjaga mulut, orang puasa nanti lebih wangi di sisi Allah dibanding rihil miski, itu sama dengan damus syuhada nanti di akhirat. Ya, darah syuhada itu di akhirat dia akan wangi, bahkan wanginya melebihi parfum kasturi. Artinya bukan berarti kaitannya dengan dunia, tapi kaitannya dengan balasan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita jaga puasa kita jangan sampai batal, baik batal secara makanan dan minuman, juga batal dari segi pahalanya menjaga dari perbuatan yang itu bisa mencederai pahala-pahala puasa kita. Mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat orang yang bertakwa dengan berpuasa, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk optimal selama bulan Ramadan dalam beribadah dan meraih ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.